What's up guys, malam ini tim Lingsir Wengi akan mengeksplor di sebuah hutan yang di tengahnya ada sebuah makam keramat. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus Lingsir Wengi Official. Oke guys, kalau dulu kita pernah mengeksplor kolam renang tertua di Kota Pati, tempatnya ini. Tapi untuk kali ini kita nggak akan kesini lagi, tapi tempatnya kita akan lebih naik lagi, karena di atas sana itu ada sebuah makam sesepuh untuk area sini ya. Siapakah beliau dan bagaimana beliau berada di sini? Yuk ikut terus. Ya guys, sebelum kita sampai di makam keramat itu, di sebelumnya ini ada sebuah bangunan tua. Kalau dilihat kasat mata ini seperti apa ya, kayak rumah dinas tahun-tahun mungkin tahun 90-an milik perhutani. Kemungkinan ya ini masih tebakan saya, karena untuk fasilitasnya kemungkinan kayak masih lengkap gitu. Ini ada seperti alat yang dipakai untuk dari dinas perhutani, kemungkinan ya guys. Kita lanjut lagi yuk, makin sini. Iya bener, jadi kalau dilihat dari dalamnya ya seperti layaknya bangunan kosong. Sabar guys, karena jalur ke sini tadi sangat menguras tenaga ya. Kita sini boleh kita lihat dalamnya. Sebenarnya masih bagus dalamnya, tapi ya memang udah lama nggak kepakai. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada bangunan juga, tapi kurang tahu ya isinya apa. Ya layaknya bangunan ya, tetapi yang perlu kita tekankan di sini, dimanapun kita berada, dimanapun kita singgah, kita harus tetap jaga tata krama atau sopan santun, adab lah. Adabnya kita bertamu seperti apa, jadi layaknya kita hidup beriringan, berdampingan. Ini kemungkinan bangunan tahun 90-an, karena kalau dilihat dari bangunannya masih cukup bagus, cuma memang udah lama itu tidak terpakai. Kita lanjut naik lagi yuk. Oke guys, kita udah sampai di depan makam keramatnya ya. Di depan ada Kang Tio sama Raden Mas. Beliau biar minta izin dulu, kita nunggu. Sambil kita nunggu, saya mau menjelaskan ya, atau menceritakan bangunan seperti ini. Sebenarnya tidak disarankan buat sobat wengi kalau misalkan mau kesini tanpa tanda kutip keahlian ya, karena sangat riskan. Satu, dari hewan buas, dan juga medannya yang banyak sekali rintangan, karena tadi banyak sekali pohon-pohon yang berduri. Kalau kita tidak hati-hati, tidak menggunakan lighting yang cukup, mungkin kita juga akan banyak kena duri. Oke, kita lanjut lagi guys.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tio. Nggih. Apa kabar Kang Tio? Nggih, baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Sobat Wengi. Sebelum kita masuk ke beliau, saya mau tanya ke Kang Tio. Nggih. Kalau dari perjalanan kita awal masuk hutan ini sampai ke tempat sini, sebenarnya area hutan ini itu seperti apa Kang Tio? Dari pandangan Kang Tio? Oh iya. Dari bawah nggih. Dari bawah tadi banyak yang lalu lalang dari pohon-pohon gitu, kayak mungkin sebangsa jin-jin ngaran saya bilang jin ngampar nggih. Jin ngampar itu seperti apa? Jin ngampar itu kayak yang tidak punya rumah, senang berpindah-pindah tempat. Kayak gitu ya. Tadi sekilas kayak ada kuntilanak lewat gitu sudah ada. Mungkin ada yang hitam-hitam kelihatan kelebat mata aja ya, ada di sini tadi. Dari ke atas juga ya, berat juga capek. Iya, karena sini. di sisi lain medannya juga juga sangat terjal ya. Kita naik dan juga beberapa kali disambut dengan sosok-sosok itu. Interaksi ada juga tadi. Kalau dari pandangan Kang Tio, untuk tempat yang ini Kang Tio, seperti apa Kang Tio? Saya tadi habis interaksi nih. Namanya itu tadi Mbah Sigit. Mbah Sigit di sini. Beliau alim ulama di sini juga. Sudah lama banget, sudah sepuh, orangnya pendek, gondrong, ya agak-agak kecil kayak gitu. Tapi beliau juga ada pengawalnya juga kanan kiri di sini. Gitu. Pengawalnya. Apakah beliau punya biasanya? Setahu saya Sobat Wengi, setiap alim ulama atau sesepuh di suatu tempat itu biasanya kan sedikit banyak punya seperti peliharaan ya Kang Tio. Ada enggak di sini Kang Tio? Oh, kalau peliharaan sih, kalau hewan-hewan sih saya tadi belum menemukan. Cuma sekilas tadi ada kelebatan agak hitam, nggak kelihatan itu apa itu tadi, nggak berwujud apa, mungkin masih berkumpul kayak energi gitu, nggak tahu itu apa. Tapi yang kelihatan tadi pengawalnya nyambut dengan baik, mereka monggo ke sini, mau monggo lah, mau silaturahmi ke sini, masuk monggo gitu. Oke, karena untuk maksud kita datang ke sini juga silaturahmi atau sowan ya kalau bahasa Jawanya itu. Oke, Kang Tio. Tapi untuk beliau ini bisa dibilang seperti apa ya? Pepundennya sini apa enggak Kang Tio? Sekilas saja Kang Tio. Oh, bisa juga karena beliau itu emang sepuh banget, sudah sepuh banget, sangat sepuh, dan nggak ada yang lain lagi, nggak ada yang sosok-sosok lain ataupun yang menempati di sini juga nggak ada. Berarti memang beliau ini. Mereka menghormati beliau di sini. Oke, guys, itu mungkin dari sedikit gambaran dari Kang Tio. Tapi saya juga penasaran, untuk di tempat ini itu frekuensinya negatif atau positif? Kita undang langsung Kang Chandra, monggo Kang Chandra. Ya, Sobat Wengi. Oke, Kang Chandra, sehat Kang Chandra? Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari frekuensi di sini Kang Chandra? Frekuensi di sini sangat adem ya, karena hutan mungkin satu. Yang kedua emang. Tapi kok keringatan Kang Chandra? Tadi dari bawah sini capek. Ya bisa Sobat Wengi lihat dari kacamata metafisika atau alat magnetometer mengcapture bahwa cuma 41 atau 40-an lah, nggak sampai 48 yang seperti kemarin, karena di sini emang tempatnya adem. Oke, artinya berarti area sini termasuk untuk area netral sih. Netral dan cenderung ke positif ya. Ke positif. Oke, berarti berbanding terbalik dengan tempat yang sebelumnya kita transit atau tempat di video kemarin, karena di video kemarin sempat 52 ya Kang. Iya betul, 51, 52. Nah ini cuma 42, mentok sampai 44 lah. 44. Berarti bisa dikategorikan tempat ini mengandung energi hawa positif atau energi positif. Kalau secara metafisika energi positif. Energi positif karena dari range-nya di 40 sampai 44. Oke, terima kasih Kang Chandra. Sukses selalu. Oke. Dan Sobat Wengi, untuk lebih detailnya, karena tadi Kang Tio dan Raden Mas juga sudah izin ke beliau, dan ini Raden Mas akan menceritakan beliau ini siapa, sejarahnya seperti apa dari kacamata Raden Mas.
Raden Mas. Oke. Raden Mas, apa kabar Raden Mas? Alhamdulillah. Sehat Raden Mas ya? Ya. Oh iya, sorry. Oke, Raden Mas, kita kan baru pertama kali ini untuk setelah sekian lama kita kembali lagi sowan atau ke tempat ini dibilang apa Pak Raden Mas? Beliau makam. Ini ya bisa dibilang sebagai ulama juga bisa. Ulama, Ya. ulama kuno lah berarti. Sekitar 1800 tepatnya. 1800-an. Beliau ini di sini itu sebenarnya sebagai tempat persembunyian. Kalau kita lihat dari kita masuk tadi kan ini Dari kayak bawah. berbukit gitu ya. Iya, di Terus perbukitan. apa namanya? Di bawah itu kan kayak ada berundak gitu. Nah, itu kemungkinan itu tempat ini. Sebelumnya ini kan hutan karet. Oh, Hutan karet. Ini dirubah menjadi hutan jati sekarang. Dan maaf, ini di bawah Mas Arif ini ada makam ini. oh iya. Aku agak sini aja Ya. Raden Mas. Beliau ini masih ada hubungannya dengan Mbah Wiropadi yang ada di Pakutan. Wiropadi. Ya, Oh, yang Pakutan. makam ya. Iya. Kemungkinan ya ini bisa masih apa ya, masih bisa diperdebatkan ya, masih bisa kalau ada sumber referensi lain monggo Sobat Wengi bisa saling sharing ya nanti di kolom Karena ini komentar. sebagai satu referensi buat Sobat Wengi dalam mencari sejarah. Karena sejarah tidak ada tanda titik, atau sejarah semakin lama semakin terupdate ya Raden Mas. Bisa ya, karena ada sejarah baru, ada apa fakta sejarah baru, kemudian sejarah lama bisa Timbul. mau nggak mau harus dihapus dan diganti dengan sejarah baru. Iya. Dan di bawah sini nuwun sewu, Iya. ini dulunya ini tempat pembantaian ya. Ini ada satu orang di sini ya. Beliau adalah ini bisa dikatakan ini adalah pimpinannya beliau di bawah sini ya, di bawah sini. Misinya beliau atau apa Raden Mas? Pemberontakan terhadap Belanda. Oh, Karena berarti ini di zaman Belanda. ya zaman Belanda 1800-an. Di eranya Pangeran Diponegoro. Ya, jadi sekitar 1800-an. Dan di sini itu dia dikubur hidup-hidup di sini. Ya. Dan beliau ini adalah pengikutnya, pendereknya. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau di sini ada Raden Danang, kemungkinan ada di sini sosoknya. Raden Danang. Ya. Siapakah beliau Raden Mas? Raden Danang ini kalau menurut sejarah itu putra dari ini Adipati Pamegatsari. Pamegatsari itu ada yang Adipati Pamegatsari berapa saya ini nangkepnya ada yang dibuang di arah timur Jawa, itu kayak di daerah Jawa Timur, Surabaya atau daerah mana itu, ya itu bapaknya dibuang sana, ini anaknya meneruskan perjuangan dari bapaknya. Dan Mbah ini yang orang sini sering disebutnya Mbah Sigit, ini adalah pendereknya. Sebenarnya di sini ada dua makam. Kemungkinan ini bisa dikatakan makam. Iya. Dan yang satu memang Mbah Sigit ini menjaga beliau. menjaga beliau sampai akhir hayatnya. Dan tadi saya dipeseni jangan sampai lewat dari jam 12. Sudah ada tandanya kan? Duduk. Oke. Tapi dari beliau sendiri, kalau orang daerah sini kan mengenalnya Mbah Sigit. Mbah Sigit. Mbah Sigit itu tugas utamanya zaman dahulu seperti apa Raden Mas? Ibaratnya ini sebagai patihnya. Patih perangnya dari Raden Danang. Danang. Ya. Oke. Berarti ngabdinya Mbah Sigit ini Ya. ke Raden Danang. Ada dua orang sebenarnya. Oh, ada dua. Yang satu ini belum terungkap ya. Yang satu kan Mbah Sigit ini yang atau disebut Syekh Sigit karena bapaknya juga kan seorang Syekh Wiropadi. Oh, yang di Pasucan. Ya betul. Oke. Ini juga Raden gelarnya. Raden. Kan kalau Mbah Sigit Mbah siapa? Mbah Wiropadi Wiropadi. itu kan anak dari
kalau nggak salah saya agak lupa ya, dari Mbah Wiropadi ini ada terah dari Adipati Tuban. Dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur. Kemudian dia babat Alas Pasucen, punya putra di sini, terus ikut pemberontakan terhadap Belanda di tempat ini. Ini lokasi ini perhutanan apa? Hutan milik Belanda sebenarnya. Hutan karet dulunya. Dulunya. Okay. Tapi kalau saya melihat dari mata awam sendiri ya Raden Mas, dari awal kita masuk ke sini memang apa ya? Mungkin memang karena jalannya terjal. Di sisi lain di sini sebenarnya itu kalau Sobat Wengi boleh saya definisikan, sebenarnya malam ini tuh bulan itu terlihat terang. Ya. Tapi karena di sekeliling kita ini seperti alas jati, pancaran cahaya bulan itu tidak sampai masuk ke dalam sini. Jadi di sini gelap gulita kalau nggak ada lighting. Itu. Jadi sebenarnya untuk Sobat Wengi yang mau ke sini malam-malam tidak disarankan. Ya, tidak disarankan karena satu bahaya hewan buas dan juga bahaya medannya yang sangat terjal gitu. Kalau Mas Tio tadi lihat ada sosok hitam sliver itu ya, Mas Arif tadi kan tanya iya, apa? Tanya peliharaan di sini. Iya. Ada macan kumbang di sini, hitam macannya. Itu peliharaan beliau. Jaga tempat ini. Oke. Raden Mas, saya sedikit penasaran tentang tadi Kang Tio kan bilang bahwa ada pengawal. Ya, boleh diceritakan Raden Mas, pengawal itu seperti apa pengawalnya? Sosoknya atau? Sosoknya ya ini kayak santri gitu. Oh, santri. Lebih ke santri karena yang disampaikan Mas Tio tadi itu sosoknya beliau agak pendek dan sebagainya, itu orangnya pakai baju putih. Ada di sini. Karena Raden Danang sendiri yang diceritakan di Ketoprak, versi Ketoprak ini ya. Ini adalah adik dari Mangun Oneng kalau nggak salah ya, kalau di versi Ketoprak. Dan dia itu akhirnya semedi di Gua Pati Ayam. Gunung Pati Ayam. Ya, Pati Ayam. Okay. Gunung Pati Ayam daerah mana? Margorejo. Ya. Itu sebenarnya apa ya? Kayak cerita ini dibuat oleh Belanda. Ya, karena Raden Danang sendiri ini istilahnya ya nuwun sewu, kayak dibunuh di tempat ini. Jadi itu untuk mengaburkan berita-berita kalau apa para pasukan, para pendereknya itu tahu, otomatis kan berontak ya. Berontak lagi. Akhirnya membuat cerita yang aneh-aneh. Raden Danang itu semedi di Gua Pati Ayam, terus jadi Raja Jin. Karena ini pasukan yang dipimpin Raden Danang itu luar biasa. Itu kayak seperti apa ya? Pasukan bawah tanah. Underground. Ya, itu gini, jadi sulit Belanda ini untuk naklukin. Jadi seakan-akan dia itu kayak jin. Maka kayak setan. Iya. Makanya dia dibuat gosip kalau dia pimpinan Raja Setan. Sebenarnya enggak. Berarti cerita yang di Ketoprak itu bisa dibilang itu akal-akalan dari Belanda supaya pengikut dari Raden Danang sendiri tidak berontak lagi Raden. Ya, akhirnya cerita dari Belanda itu menjadi cerita tutur. Cerita tutur dirangkum dalam babat pati. Babat pati ini terus dibuat pakem Ketoprak. Dan babat pati sendiri menurut saya pribadi, saya pernah baca itu kayaknya masih perlu diperdebatkan. Banyak ini apa hal-hal yang tidak sesuai, bahkan itu bisa jadi itu sebuah pasemon atau kata sandi lah. Sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di situ bukan tokoh yang sebenarnya. Oke, itu mungkin ya Sobat Wengi, karena geluduknya udah dar mungkin waktu juga menunjukkan hampir mendekati tengah malam. Dari beliau mungkin ada pesan nggak Raden Mas buat kita semua manusia pada umumnya lah? Pesannya cuma satu tadi, ya wes le ojo wengi-wengi selak udan, ayo mending kita closing. Pulang. Oke, itu Sobat Wengi, dan untuk explore kali ini itu bisa dijadikan satu referensi bagi Sobat Wengi yang mencari sejarah, karena sejarah tidak ada
tanda titik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam keluyuran wayah wengi. Dan benar saja ya, karena dari Raden Mas tadi juga sudah mewanti-wanti, ada pesan dari beliau ya, jangan sampai lepas dari jam 12. Dan benar saja, hujan ya, hujan. Tapi sebenarnya kita di sini untuk explore kali ini kedatangan tamu dari Sobat Wengi. Mas siapa Mas? Mas Yurda. Mas Yurda. Oke, Mas Yurda ini pertama kali apa udah sering ikut kayak gini? Saya pertama kali Mas ingin mencoba suasana luar malam di hutan dan pengen tahu sejarah yang kita jalani malam ini seperti apa. Oke. Yang Mas Yurda rasakan dari awal sampai saat ini Mas? Kebetulan dari tadi waktu kita masuk Gapura Ya. menuju makam Keramat Mbah Sugeng tadi, kita kan melewati sebuah kolam renang tua. Dari segi perjalanan saya itu seperti ada yang menyambut Mas. Seperti ada yang menyambut. Karena Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, cuma kepala sama bulu ikut Merinding. bulu merinding. Nah, tapi saya sempat ya tegang, tapi ya saya percaya tidak apa-apa. Saya tujuan di sini tidak mengganggu dia dan kalau bisa dia tidak mengganggu saya. Oke. Intinya saya Saling berdampingan. berdampingan, kita menjaga kesopanan kita karena juga menjaga kesopanan juga. Jadi sampai naik ke atas tadi di makam tadi kan ada Mbah Sigit sama makam siapa tadi kurang tahu. Kalau di sana tidak ada apa. Adem ayem ya. Adem ayem. Terus terangnya nggak ada apa-apa soalnya sekarang tadi dibuka sama Kulonwone Mas Raden Mas sama Mas Tio. Jadi kita sana sambutnya baik. Tapi waktu turun dari sana bener udah gerimis sampai sini sudah hujan. Hujan. Sudah Oke. diperingati. Iya, benar, berarti dari Raden Mas juga sudah tepat ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk saya sedikit cerita Mas Yudha, untuk di kolam renang itu memang itu salah satu kolam renang tertua yang ada di Kota Kapati. Dan untuk Sobat Wengi yang penasaran dengan kolam renang itu bisa cek video kita yang dulu, karena kita sudah pernah eksplor ke sana, ada siapa di sana, bagaimana vibes-nya di sana. Sobat Wengi bisa cek video-video kita yang ada di kolam renang tertua di Kota Pati. Gitu. Terima kasih Mas Yudha. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi. Itu guys. Tapi di sini sebenarnya saya tidak sendiri. Banyak kru dan tim dari Lingser Wengi Official ya. Karena di sini kita ke Patalujan. Kalau tempat ini sendiri sebenarnya ini mungkin bangunan untuk istirahat siang ya. Untuk para pekerja yang ada di hutan sini. Kalau kita turun lagi, tadi kan ada kolam renang. Di depannya kolam renang itu ada bangunan Belanda Kawak, bangunan Belanda kuno. Nanti kalau kita tidak ada halangan, nanti kita akan mampir. Tapi kalau misalkan hujannya kemungkinan tidak memungkinkan, kita akan turun dan balik lagi ke base camp. Sobat Wengi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa follow IG-nya Lingser Wengi Official @lingserwengi official. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.